Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Rosarinangor, NPM 2361201100. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang usaha saya, yaitu Donatcu. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era modern ini, gaya hidup masyarakat yang serba cepat membuat permintaan terhadap makanan praktis, lezat dan mengenyangkan semakin meningkat. Salah satu jenis makanan yang tetap digemari lintas usia dan kalangan adalah donat. Dari peluang ini, Donatcu hadir sebagai inovasi produk kuliner yang memadukan cita rasa lezat, tampilan menarik, serta porsi yang mengenyangkan. Usaha ini dirintis untuk menjawab kebutuhan cemilan yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga memberikan rasa kenyang yang pas. Dengan slogan enak di lidah, kenyang di perut, Donatcu memposisikan diri sebagai pilihan donat yang bukan hanya cemilan, melainkan juga bisa menjadi alternatif pengganti makanan utama ringan. Selanjutnya ada deskripsi produk. Donatcu adalah produk makanan ringan berupa donat yang dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tanpa pengawet dan diolah secara higienis. Produk ini memiliki beberapa keunggulan seperti tekstur empuk dan lembut berkat adonan spesial yang difermentasi secara optimal. Dan yang kedua, aneka varian rasa dari klasik seperti coklat, stroberi, dan keju hingga varian unik seperti tiramisu, green tea, dan isi ayam pedas. Dan yang ketiga, ukuran lebih besar dari donat biasa sehingga lebih mengenyangkan. Yang keempat, tampilan menarik dengan warna dan topping yang menggoda selera, cocok untuk anak-anak hingga dewasa. Dan yang terakhir, yang kelima, kemasan ramah lingkungan dan praktis untuk dibawa bepergian, cocok sebagai bekal cemilan kantor atau hidangan acara. Selanjutnya ada bahan. Donatcu dibuat dengan sepenuh hati menggunakan bahan-bahan pilihan yang premium dan pastinya bersih. Kami hanya menggunakan tepung terigu berkualitas, ragi instan segar, gula pasir murni, telur pilihan, air matang, dan susu full cream yang memberikan cita rasa lebih lembut dan gurih. Setiap adonan diolah dengan standar kebersihan yang tinggi untuk menghasilkan donat yang tidak hanya enak dilihat, tapi juga aman dan lezat saat disantap. Dengan bahan-bahan terbaik inilah, Donatcu hadir sebagai cemilan istimewa yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Selanjutnya, proses produksi. Yang pertama itu persiapan bahan dengan menyiapkan bahan utama seperti tepung terigu, ragi instan, gula pasir, telur, air matang, dan susu full cream. Yang kedua, semua bahan tadi dicampur dan diuleni hingga kalis dan lembut. Yang ketiga, adonan didiamkan selama kurang lebih 1 jam agar mengembang sempurna dengan bantuan ragi. Yang keempat, pembentukan donat. Setelah mengembang, adonan dibentuk menjadi bulat dan diberi lubang di tengah. Yang kelima, fermentasi kedua. Donat yang sudah dibentuk dibiarkan kembali mengembang selama beberapa menit agar hasil akhir lebih empuk. Yang keenam, penggorengan. Donat digoreng dalam minyak panas bersuhu stabil hingga berwarna keemasan dan matang merata. Yang ketujuh, pendinginan dan penirisan. Donat diangkat dan didinginkan agar siap dihias. Yang kedelapan, pemberian topping atau isian. Donat dihias dengan topping seperti coklat, keju, green tea, tiramisu, dan lainnya atau diisi dengan varian rasa sesuai menu. Dan yang terakhir, pengemasan. Donat yang sudah jadi dikemas secara higienis, siap disajikan atau dikirim ke pelanggan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, produk, yaitu menawarkan donat yang empuk, mengenyangkan, dan tampilan menarik. Selanjutnya, varian rasa kekinian, coklat, keju, tiramisu, green tea, hingga isian ayam pedas. Selanjutnya, menggunakan bahan premium tanpa pengawet, aman untuk semua usia, dan ukuran lebih besar dari donat biasa, cocok sebagai cemilan sekaligus pengganjal lapar. Yang kedua, price atau harga. Dengan menetapkan harga yang kompetitif dan terjangkau sekitar 6.000 per donatnya, menyediakan paket bundling hemat seperti isi 3, 6, atau 12 untuk acara atau pembelian keluarga, dan promo harga khusus saat launching produk hari besar atau bundling dengan minuman. Yang ketiga, place atau distribusi, yaitu penjualan langsung di outlet atau toko kecil seperti ruko. Yang kedua, penjualan online melalui WhatsApp, Instagram, dan marketplace seperti Shopee Food dan GoFood, dan sistem pre-order untuk pemesanan besar atau seperti acara, ulang tahun, arisan, dan lain sebagainya. Yang keempat, promotion atau promosi,
yaitu aktif di media sosial atau Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis dengan konten menarik. Promo beli 3 gratis 1, diskon hari ulang tahun pelanggan, dan giveaway donat gratis. Menggunakan testimoni pelanggan dan food vlogger lokal sebagai social proof. Branding visual yang konsisten, desain logo, kemasan unik, dan karakter maskot Donatchu. Dan menyebar brosur digital di grup WhatsApp, komunitas lokal, dan kolaborasi dengan UMKM lainnya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan, yaitu menggunakan bahan berkualitas premium tanpa pengawet, aman dikonsumsi. Varian rasa unik dan beragam, dari rasa klasik hingga rasa modern dan gurih. Ukuran donat lebih besar, membuatnya lebih mengenyangkan. Tampilan menarik dan estetik, cocok untuk kebutuhan media sosial yang Instagramable. Dan yang terakhir, kemasan praktis dan ramah lingkungan, mendukung gaya hidup modern. Yang kedua ada kelemahan, yaitu masih brand baru, perlu waktu untuk membangun kepercayaan konsumen. Skala produksi terbatas di awal usaha, bisa mempengaruhi kecepatan distribusi. Ketergantungan pada media sosial untuk promosi memerlukan strategi konten yang konsisten, dan harga sedikit lebih tinggi dibanding donat biasanya. Yang ketiga ada peluang, yaitu tingginya permintaan makanan praktis dan menarik di kalangan muda. Tren cemilan kekinian yang terus berkembang, peluang kolaborasi dengan influencer dan food blogger lokal, dan dapat dijadikan sebagai produk hampers atau oleh-oleh modern. Dan yang keempat, yaitu ancaman, yaitu persaingan tinggi dari brand donat besar maupun UMKM lain. Fluktuasi harga bahan baku seperti susu dan telur. Perubahan tren makanan cepat yang bisa mempengaruhi minat pasar, dan kemiripan produk dengan kompetitor bisa menurunkan nilai eksklusif. Selanjutnya ada keunggulan produk. Yang pertama, empuk dan lembut karena fermentasi adonan yang optimal. Yang kedua, rasa inovatif dan beragam, mulai dari manis, creamy, hingga gurih pedas. Yang ketiga, porsi besar, lebih mengenyangkan, cocok untuk cemilan atau pengganti makanan ringan. Yang keempat, desain dan topping menarik, untuk anak-anak, remaja hingga dewasa. Yang kelima, bersih, tanpa pengawet, dan dibuat dari bahan alami pilihan. Yang keenam, kemasan estetik, mudah dibawa dan ramah lingkungan. Dan yang ketujuh, memiliki maskot dan identitas brand visual yang bisa memperkuat loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar kami itu ada dua. Yang pertama, target utama dan target lainnya. Untuk target utama kami yaitu seperti pelajar dan mahasiswa, karyawan dan kantoran, dan ibu rumah tangga. Untuk target lainnya itu seperti pengunjung acara dan pesta. Yang kedua, konsumen digital native seperti usia 15-35 tahun yang tertarik pada tampilan makanan yang estetik dan bisa diposting ke media sosial, dan komunitas pencinta makanan kekinian itu terbuka terhadap produk baru dengan rasa dan bentuk yang unik. Sebelum penutup, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan perusahaan kami atau usaha kami. Yang pertama itu ada bahan bakunya Donatchu, itu seperti tepung terigu, ragi instan, gula pasir, air, telur, dan susu full cream. Untuk harga satuannya itu dari tepung terigu ada 14.000, ragi instan itu 15.000, gula pasir 15.000, air 5.000, telur 2.000, susu full cream 19.000. Untuk estimasi perharinya dengan total itu ada Rp131.070, dan untuk estimasi 28 harinya itu totalnya Rp3.669.960. Yang selanjutnya itu ada biaya tenaga kerja langsung. Pada usaha kami ini terdapat 4 tenaga kerja, itu seperti pemasak, kasir, dan pelayan. Untuk pemasak sendiri itu ada 2 orang, dengan gaji per orangnya itu ada 2 juta, dan totalnya ada 4 juta. Untuk kasir sendiri itu cuma 1 orang, untuk gaji per orangnya juga sama, itu 2 juta, dan totalnya 2 juta. Dan pelayan juga itu terdapat 1 orang aja, itu gajinya per orangnya 2 juta, dan totalnya 2 juta. Untuk total keseluruhannya itu ada 8 juta. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik, yaitu gas LPG 10 tabung 3 kg, listrik, air pencucian, sewa ruko, bahan bakar kendaraan, biaya minyak goreng yaitu sebanyak 4 liter, dan biaya kemasan.
Untuk totalnya sendiri itu ada Rp11.330.000. Selanjutnya ada full costing, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dengan total Rp22.999.960. Selanjutnya ada variable costing. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel. Untuk totalnya sendiri itu ada Rp12.999.960 dan ada tambahan biaya periodiknya yaitu 10 juta. Selanjutnya ada HPP full costing, yaitu estimasi per bulan dalam rupiah dengan jumlah Rp11.330.000 dan kuantiti per bulan atau per pieces yaitu ada 9.800. Jadi totalnya itu ada 1.156 yang didapat dari pembagian antara estimasi per bulan dan kuantiti per bulannya. Selanjutnya ada laba rugi. Yang pertama penjualan. Itu ada 9.800 unit dikali dengan 6.000 harga per donatnya dan yang didapat totalnya 58.800.000. Selanjutnya ada HPP yaitu Rp22.999.960. Untuk laba kotornya itu totalnya ada Rp35.840.000. Itu didapat dari pengurangan antara penjualan dan HPP. Selanjutnya ada beban yaitu Rp3.500.000. Itu didapat dari perkalian antara laba kami itu 35%. Terus selanjutnya ada laba bersih yaitu totalnya Rp32.340.000. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang usaha kami. Mungkin kalau teman-teman ingin mencoba usaha kami tadi bisa hubungi langsung ke nomor yang tertera atau juga bisa melihat-lihat ke website kami ada di bawah ini. Terima kasih.